Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurhaliza. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Mobile Programming, yaitu sebuah aplikasi Android bernama Kuis Cerdas Cermat. Aplikasi ini merupakan aplikasi kuis pengetahuan yang saya kembangkan dengan menghubungkan berbagai fitur yang selama ini dipelajari selama 1 semester, mulai dari pengolahan data JSON, penyimpanan data lokal, pengenalan suara, sampai notifikasi terjadwal. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah untuk menguji sekaligus mengaplikasikan seluruh materi yang sudah dipelajari dalam satu proyek yang utuh dan fungsional, bukan hanya latihan-latihan terpisah. Terus tujuan aplikasi ini adalah membantu pengguna, khususnya siswa SD, siswa-siswi SD, untuk berlatih menjawab soal-soal pengetahuan umum dari berbagai kategori pelajaran dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Pengguna bisa menjawab soal tidak hanya dengan menyentuh layar, tapi juga dengan suara. Jadi aplikasi ini menggunakan nama package id.najwanurhaliza.tugasakhir. Ditulis menggunakan bahasa Java di Android Studio dengan minimum SDK API 24. Sebelum masuk ke demo, saya akan jelaskan dulu fitur-fitur utama yang ada di aplikasi ini. Yang pertama ada Reseller View, digunakan untuk menampilkan daftar 6 kategori soal secara dinamis. Yang kedua ada data JSON, jadi seluruh data kuis disimpan dalam file JSON di folder aset, kemudian dibaca dan diproses saat aplikasi berjalan. 3 ada Text to Speech atau TTS. Aplikasi ini membaca soal secara otomatis menggunakan suara. Yang keempat ada Speech Recognition. Jadi pengguna bisa menjawab soal cukup dengan berbicara tanpa harus menyentuh layar. Kelima ada Share Preference, digunakan untuk menyimpan skor tertinggi pengguna di setiap kategori dan menyimpan pengetahuan aplikasi. Lalu ada juga Alarm Manager dan Notification, digunakan untuk mengirim pengingat harian supaya pengguna rutin berlatih. Sekarang saya akan tunjukkan langsung cara kerja aplikasinya. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi Kuis Cerdas Cermat. Di sini terdapat karakter maskot yang sedang memegang piala. Terus ada judul aplikasinya juga. Terus ada 3 tombol utama, yaitu ada mulai, pengaturan, dan keluar. Tombol mulai akan membawa kita ke halaman kategori soal. Terus ada tombol pengaturan, ini akan membuka halaman untuk mengatur preferensi aplikasi yang akan saya tunjukkan nanti aja. Terus juga ada tombol keluar, digunakan untuk menutup aplikasi sepenuhnya. Desain tombol di sini menggunakan gambar tekstur kayu supaya sesuai dengan tema aplikasi kuis anak sekolah yang ceria. Setelah menekan tombol mulai, pengguna akan diarahkan ke halaman pilih soal. Di halaman ini ditampilkan 6 kategori soal, yaitu ada matematika, IPA dasar, IPS dasar, sejarah, bahasa, dan kewarganegaraan. Jadi daftar kategori ini saya buat menggunakan Reseller View. Jadi datanya dimuat secara dinamis dari sebuah list kategori di dalam kode program, bukan dibuat manual satu persatu di layout. Ini membuat kode lebih efisien dan mudah dikembangkan kalau nanti ingin menambah kategori lain atau kategori baru. Di sini di pojok kanan atas juga ada tombol kembali untuk balik ke menu utama ya. Sekarang saya akan memilih kategori IPS dasar. Begitu masuk aplikasi, suatu kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dari kegiatan memperjualbelikan barang disebut.
Jadi begitu masuk, aplikasi langsung membaca soalnya di sini ada 10 dari kategori IPS dasar yang tersimpan di file soal.json. Hal ini berisi pertanyaan, lalu pilihan jawabannya ada 4, dan indeks jawaban yang benar untuk setiap soal dikelompokkan berdasarkan kategori. Terus soalnya juga akan otomatis dibacakan oleh aplikasi menggunakan fitur text to speech. Fitur ini bisa dinyalakan atau dimatikan lewat halaman pengaturan. Sekarang saya akan coba menjawab soal dengan cara menyentuh layar. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa disebut. Ibu kota Indonesia adalah. Jadi kalau kita milih jawaban itu muncul icon feedback. Kalau jawabannya benar akan muncul di yang si centang ini akan muncul angka 1, berarti benar 1. Terus kalau misalkan jawabannya salah akan muncul di yang X merah ini, maka berarti artinya jawabannya salah 1. Misalkan sini ibu kota Indonesia Jakarta, benar deh. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut. Terus selanjutnya saya akan menunjukkan fitur speech recognition. Saya akan menekan tombol mikrofon berwarna merah di pojok ini nih, pojok kanan yang tengah. Terus saya jawabnya pakai suara ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah. Jadi jawaban yang tadi benar, maka akan langsung ke jawaban yang checklist ini. Jadi jumlahnya bertambah jadi 3. Jadi aplikasi ini akan mendengarkan suara saya, lalu mencocokkan hasil pengenalan suara dengan pilihan jawaban yang tersedia, baik dengan menyebut huruf pilihannya maupun menyebutkan isi jawabannya secara langsung. Jadi proses ini akan berulang sampai 10 soal habis dengan skor benar dan salah yang terus terupdate secara real time. Di sini saya mau jawab asal. Koperasi di Indonesia berlandaskan asas. Kegiatan menggunakan barang, jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut. Mata uang Indonesia adalah. Contoh kegiatan usaha. Pasar tempat jual beli tanpa tatap muka langsung disebut pasar. Nah, setelah semua soal selesai dijawab, jadi pengguna diarahkan ke halaman hasil. Di sini ditampilkan jumlah jawaban benar dari total soal serta skor tertinggi yang pernah dicapai untuk kategori tersebut. Skor tertinggi di sini disimpan menggunakan share preference sehingga datanya tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup atau HP di restart. Jadi setiap kategori punya skor tertinggi masing-masing yang tersimpan secara terpisah. Terus dari halaman ini juga pengguna bisa memilih untuk main lagi atau kembali ke halaman menu utama. Misalkan kita mau kembali ke halaman menu utama. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan halaman pengaturan. Di sini ada 3 fungsi utama. Pertama ada switch untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pembacaan soal otomatis lewat text to speech. Jadi pengaturan ini juga disimpan menggunakan share preference. Yang kedua ada tombol atur pengingat harian. Kalau saya tekan akan muncul dialog pemilihan waktu. Nah, setelah waktu dipilih, aplikasi akan menjadwalkan notifikasi harian menggunakan alarm manager yang akan mengirim notifikasi pengingat.
setiap hari pada jam yang sudah ditentukan. Mengajak pengguna untuk kembali berlatih kuis. Terus yang ketiga ada reset stok tertinggi untuk menghapus seluruh data skor yang tersimpan di share preference kalau pengguna ingin memulai dari nol lagi. Terus ini ada tombol kembali juga. Nah, secara ringkas itu aplikasi ini dibangun dengan 5 activity utama, yaitu main activity, pilih kategori activity, quiz activity, hasil activity, dan pengaturan activity. Tambah 1 broadcast receiver untuk menangani notifikasi pengingat. Seluruh fitur yang digunakan merupakan gabungan dari materi yang dipelajari sepanjang semester ini, yaitu Reseller View, Reseller View dan adapter, pengolahan data JSON dari akses, share preference untuk menyimpan data lokal, speech recognition dan text to speech untuk interaksi suara, terus serta alarm manager dan notification untuk fitur pengingat terjadwal. Demikian presentasi aplikasi kuis cerdas cermat yang telah saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile atau mobile programming. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana berbagai fitur Android yang dipelajari secara terpisah dapat digabungkan menjadi satu aplikasi yang utuh dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengerjaan maupun penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.